Ceng. Enggak deh, itu minggu lalu. Tapi banyak sih yang komen kena recall. Mang enak. Selamat datang di Lazy News minggu 4 Februari 2021, minggu terakhir, dan topi saya nggak tahu kemana, jadi harus ikut rambut. Jadi kalau terlihat aneh dan bulat, ya udah. Jangan lupa tuh follow Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan Lazy Titip karena gue lagi giveaway sih. Jadi kali aja kalian dapat Valheim ya kan, lumayan ya kan, jadi langsung di follow aja. Kita mulai dari berita pertama, itu dari Twitter. Jadi Twitter baru aja ngerilis dua hal baru. Yang pertama adalah super follow. Jadi super follow ini tuh semacam membership gitu loh. Jadi kayak ketika kalian super follow seseorang, jadi itu kalian bisa mendapatkan konten-konten eksklusif seperti OnlyFans. Enggak sih, ya konten-konten eksklusif aja kayak membership, kayak mungkin dapat insight yang dia nggak mau ngasih ke orang lain. Dan kedua itu adalah communities. Jadi communities itu kayak gabungan dari beberapa hal yang satu tema, dan ini lebih ke bisa dibilang grupnya Facebook ya. Dan ketiga, sebenarnya ini bukan satu dari announcement yang barengan, tapi dia itu akhirnya meluncurkan yang nama Space, di mana Space ini semacam clubhouse, jadi kalian tuh bisa masuk dan ngobrol. Oke, jadi Twitter sudah mulai bervariasi. Saya tidak suka karena saya mau Twitter tuh ya Twitter, tempat kita memberikan hal-hal yang menurut kita itu jarang kita share lah di sosial media lain. Yang kedua, Spotify memberikan sebuah plan baru atau tier baru, namanya adalah Spotify Hi-Fi. Dimana bukan Hi-Fi HiFi pelangi, enggak. Spotify Hi-Fi ini dia memberikan kualitas CD lossless audio, dimana ini tuh udah ada di Amazon Prime Music sama Tidal, dimana untuk mereka tuh harganya di 15-20 USD atau sekitar 300.000. Jadi harusnya kalian bisa ngelihat Spotify Hi-Fi ini akan menjadi sebuah tier baru, dimana kalian tuh harus berbeda dengan Spotify Premium. Kalau ya gue sih saranin buat kalian yang nggak terlalu audiophile, nggak usah terlalu maksain ke sana. Tapi kalau kalian mau mendapatkan the best quality of every music you hear, silahkan untuk masuk ke plan Spotify Hi-Fi ini. Moving on, ada wearable device. Dikit. Spotify itu juga lagi ngasih update, dimana untuk like song kalian, untuk yang premium itu sekarang udah bisa yang free juga, itu bisa di differentiate per genre. Jadi kayak indie, pop, rock, itu kalian bisa differentiate. Oke, selanjutnya itu sedikit tambahan, ini hal yang menarik untuk dunia teknologi, di mana wearable device itu akan menjadi sebuah hal yang akan terjadi. Kalau kalian ingat, gue pernah ngebahas paten Samsung yang ada smart ring, di mana dia itu mengambil tenaga dari badan kalian. Jadi dia itu menggunakan thermoelectric generator, di mana suhu badan itu akan diubah menjadi listrik, dan dia itu kayak bentuknya begini, fleksibel, dan menurut dia ini akan lebih tidak waste karena dia itu lebih gampang mungkin didaur ulang. Ini mungkin akan menjadi sebuah masa depan untuk teknologi, jadi kalian tunggu aja nanti. Terus selanjutnya kita masuk ke smartphone. Yang pertama itu adalah Samsung, di mana Samsung ini dimulai dari Ice Universe yang menyatakan kalau Fold itu kan yang menjadi terbaik, karena dia bilang kalau kalian tuh punya budget untuk ngebeli sebuah smartphone lipat, punya 30 juta maksudnya, kalian tuh mending nunggu Fold 3 dibanding beli Fold 2 sekarang atau mungkin Fold yang lain. Karena Fold 3 ini semacam suksesor untuk si Note sendiri, yang berarti harusnya ada S Pen, ada display kamera WeGuess, dan dengan chipset terbaik juga. Jadi ditunggu saja. Terus dari foldable sendiri itu dari Xiaomi, itu kabarnya akan hadir di bulan Maret mendatang. Ini bocoran dari Digital Chat Station, di mana ini tidak ada informasi lain, dia baru masuk ke sertifikasi di China, TINAA, di mana dia itu baru nyatakan ada 5G doang. Jadi harusnya kita lihat dari Xiaomi ini bakal kayak gimana, karena kan dari Roshan sendiri dulu menyatakan untuk foldable Xiaomi itu bakal ada outfolding, infolding, dan clamshell. Tapi kalau dilihat dari bocoran-bocoran yang kemarin di stasiun kereta api ajaibnya Cina yang memberikan bocoran smartphone, ini harusnya bakal di outfolding dulu. Oke, moving on, Google juga untuk foldable-nya, atau mungkin kita bisa bilang pixelable, itu Fold Pixel itu bakal ada harusnya di tahun ini, dan ini dikonfirmasi oleh John Prosser yang emang secara leak Apple dia tuh udah aman banget, tapi secara leak Android tuh tidak terlalu ada track record-nya, jadi kalian bisa mengambilnya dengan solve. Tapi karena kita melihat Android sendiri itu udah dari Android 10 kemarin juga udah support untuk foldable, karena banyak foldable muncul, harusnya Google akan mempersiapkan salah satu foldable mereka juga. Moving on, masih dengan foldable ini dari Huawei Mate X2. Jadi kalau Huawei kemarin udah rilis, akhirnya dari outfolding menjadi infolding, ternyata tetap laku terutama di China sana, karena mereka mungkin juga tidak terlalu peduli dengan GMS. Nah, ini untuk resellnya sendiri, ini kalau harganya kan 2.800 USD untuk 256 GB dan 3.000 USD atau 2945 untuk 500 GB.
Nah, resellnya itu naiknya dari 1.500 USD sampai 3.000 USD. 3.000 USD itu berarti sekitar 45 juta rupiah. Jadi, kalian anggap kalau dia udah 3.000, udah tambah 3.000, berarti 90 juta rupiah. Ya, 90 juta untuk sebuah smartphone. Ayo, kau mendang-mending, langsung bacot saja di bawah. Moving on, untuk Huawei sendiri, ini juga kabarnya masih mencoba untuk bernegosiasi dengan Amerika. Karena kita tahu Trump sudah tidak ada, sudah menjadi Biden administration, dan ini dari tim Dengs atau dari Huawei Teknologi USA yang katanya masih mencoba untuk kontak untuk sebenarnya mereka nggak peduli, lebih tepatnya tuh mereka tidak terlalu peduli dikit untuk menjual Huawei di Amerika. Tapi yang menjadi fokus utama mereka tentu aja di supply chain-nya, di mana mereka itu bisa mendapatkan part-part kayak Qualcomm, Google, dan segala macamnya dari Amerika. Itu pasti menjadi tujuan utamanya untuk Huawei untuk bisa bangkit lagi, oke? Moving on, Oppo dan Tom Ford ini salah satu paten yang kemarin rilis, di mana ini untuk Oppo X yang warna coklat itu salah satu desain yang oke banget. Tapi baru-baru ini Tom Ford menyatakan, pihak Tom Ford, kalau perjanjian ini tidak pernah ada, kerjasama ini tidak pernah ada. Jadi ada kemungkinan paten yang dibuat dari si Let's Go Digital, di mana dia kan emang suka ngerealisasikan paten dari Sketch. Ini mungkin adalah salah satu paten yang didaftarkan Oppo, tapi belum dapat deal sama Tom Ford, tapi ya mereka berharap dan masih planning, bukan udah pasti. Makanya gue bilang paten itu bukan berarti udah pasti ada, mungkin nggak ada, mungkin ada. Dan Oppo sendiri untuk Oppo X 2021 kemarin di MWC memperlihatkan untuk air charging teknologi mereka. Jadi ini kayak Mi Air Charge, dan ini bakal di 7,5 watt untuk chargingnya, dan dia itu bisa dari segala sisi, bisa sambil main game juga. Jadi masa depan. Oke, moving on. ROG Phone 5. Ini salah satu hal yang menarik karena dari ROG Phone tuh ya, dari ROG Phone 3 tuh salah satu Android yang yang selalu diklaim lah banyak reviewer kalau audio itu salah satu yang paling oke. Dan gue ngerasa hal yang sama juga. Dan untuk ROG Phone 3 untuk DSO Mark audionya itu udah muncul di angka 78, di mana Mi 10 Pro itu di 76 dan ROG Phone 3 kemarin di 75. Gue sebenarnya nggak bakalan fokus di masalah audio ini karena dari sini yang bisa gue lihat adalah desain dari ROG Phone 5 sendiri yang Animatrix, bro. Gila, ini keren banget Animatrixnya, warna-warni, jadi nggak bakal kayak kalau G14 kan kayak putih doang. Nih gue lihat ada warna biru, berarti harusnya ini bisa RGB. Dan ini satu dari dua desain karena satu lagi itu yang cuman petak kecil untuk OLED doang. Jadi harusnya Maret ya ROG Phone 5, kita tunggu aja. Dan Lenovo Legion Pro 2 ini juga udah dikabarkan untuk spring nanti, dan desainnya juga udah keluar, jadi kita bisa lihat. Pertarungan di Maret ini seperti banyak, ada Oppo Find X3, ada Lenovo, ada ROG Phone, kayaknya Xiaomi juga bakal rilis, jadi kayak banyak smartphone tuh akan rilis di bulan Maret. Jadi bulan Maret ini akan menjadi hal yang menarik. Tidak tidur. Oke, moving on. Sedikit sebelum kita berpindah ke Apple, ini dari Steve Jobs. Bentar. Bill Gates, kenapa gue tuh Steve Gates, otak gue lagi halu. Oke, Bill Gates dari Microsoft menyatakan kalau dia itu lebih prefer Android, walaupun dia itu pegang iPhone. Dan ini dinyatakan di saat sesi Clubhouse sendiri, karena simple aja jawabannya. Android sendiri itu punya banyak sinergi dengan Microsoft, kayak kalau misalnya lihat Your Phone dan segala macam, bisa connect segala macam, jadi dia lebih milih Android, dan dia kurang, ya lebih ke pre-install application dari si Android sendiri yang emang bersinergi dengan Microsoft. Moving on, Apple. Pertama, iMac warna-warni. Jadi kalau kalian ngelihat Jon Prosser, ini juga berita dari Jon Prosser. Kalau kalian ingat, iMac itu punya warna-warna tuh kayak lime, strawberry, blueberry, grape, dan tangerine. Salah satu desain yang lucu banget. Tapi kabarnya untuk iMac di 2021 mendatang itu bakal ada 5 warna. Jadi ada putih, hitam, hijau, biru, dan pink. Ini kayak warnanya iPad Air dan juga warnanya AirPods Max, dan juga warnanya apa lagi ya? Kemarin yang diklaim tuh buat foldable-nya si Apple juga. Jadi kita sudah bisa mulai melihat kalau si Apple sendiri sudah mengambil pendekatan seperti itu. Terus dia juga menambahkan sedikit untuk Mac Pro, ini dia bakal bentuknya kayak 3-4 dari Mac Mini yang di stack untuk desain barunya. Dan udah itu doang, gue cuma bisa kasih lihat foto dari si Jon Prosser. Terus selanjutnya AirPods 3. AirPods 3 juga udah ada bocoran gambarnya. Kabarnya tidak akan ada ANC, tapi kalian akan merasakan yang namanya spatial audio. Untuk konten spatial audio sendiri, karena gue dapet AirPods baru yang non-ori, yang udah bisa spatial audio dan ANC, mungkin gue akan bikin blind test dalam waktu dekat. Jadi mungkin orang-orang yang mencoba bisa merasakan perbedaannya. Karena buat gue pribadi sebenarnya oke, tapi nggak
harus punya gitu, karena mungkin gue jarang nonton juga ya, jadi gue nggak merasa gue harus memiliki keharusan untuk nyobain spatial audio itu. Dan kabarnya harganya bakal di 150 USD atau sekitar 2,1 juta rupiah. Terus MagSafe Battery Pack ini adalah berita minggu lalu sebenarnya, cuma gue lupa, kayak ke-skip sama otak gue ada tulis tapi kelupaan. Dimana untuk MagSafe Battery Pack ini adalah, ya kalau kalian tahu kan iPhone tuh selalu punya case baterai gitu kan, yang selalu udah ada case dan ada baterai di belakang. Nah kali ini karena dia udah MagSafe, dia kayak battery pack, kayak cuma ditempel tak, itu udah jadi. Cuman kalian tahu kalau magnet dari MagSafe itu sangat-sangat tidak reliable. Kalian bisa melihat banyak orang yang komplain kalau dia keluarin dari kantong itu walletnya aja sampai miring gitu kan, kalau dimasukin udah lurus, keluar lagi miring lagi. Itu wallet, ini baterai yang harusnya lebih tebal dan lebih berat. Jadi gue nggak tahu apakah ini akan di iPhone 12 atau mungkin buat si 12S mendatang yang harusnya magnetnya harusnya diperbaiki melihat banyaknya hal yang kurang oke dari si MagSafe ini. Dan kalau kalian mau lihat contohnya, itu ada dari si Movi. Nanti ada gambarnya di mana Movi ini dia nggak pakai MagSafe ya, karena MagSafe itu dipakai untuk kayak pop socket doang, jadi baterai itu kayak di slide in, jadi harusnya lebih nge-grip dibandingkan kalau cuma sekedar tempel doang. Oke, terus untuk bulan Maret harusnya ada AirTags, iPad Pro, dan Magic Keyboard. Ini dari si John Prosser, dari dia sendiri menyatakan tidak ada AirPods 3 di bulan Maret ini. Jadi AirTags yang sudah lama sampai sekarang belum rilis, iPad baru yang harusnya paling mini LED dengan tidak ada perubahan desain, dan Magic Keyboard baru yang saya berharap lebih murah dari yang sekarang, tapi tidak mungkin. Jadi saya sedih bacanya. Terakhir, ini sebenarnya bukan berita sih. Ini tuh kayak lebih ke report yang ngasal buat gue pribadi, karena reportnya menyatakan iPad mini akan dihilangkan, digantikan dengan iPhone yang lebih besar. Dan iPhone yang lebih besar harusnya foldable yang clamshell. Nggak masuk akal karena Apple Pencil kan gede ya. Kalau kalian bawa clamshell, kalian masukin Apple Pencil, itu udah kayak bawa walkie-talkie, jadi kayak ada handphone tapi ada tiangnya satu. Buat gue tuh aneh. Jadi gue rasa ini cuman report yang cuman sekedar desas-desus terus diberitakan. Jadi saya tidak setuju. Oke, itu aja. Udah kirim berita, komen Sa. Oke, gue akan baca komen dulu dari Satya. Cuma 2. Ini sih gue udah jawab. Oke, pertama itu adalah Gede Gandhi ya. Bang mau tanya, ini kalau abang pekerjaan YouTuber, kalau di KTP abang ditulis pekerjaan YouTuber juga. Gue nulis apa ya? Mahasiswa sih gue, karena gue belum update. Update KTP itu berapa tahun sih? Nggak ada ya? Nggak ada update ya? Ada kan? 5 tahun ya kok? Hah? Nikah baru update? Wirausaha lah paling, wira swasta, paling basic dari semuanya. Oke, Bari-Bari, Cina udah duluan 6G kali bang sebelum iPhone ngeluarin 6G. Cina tuh 6G udah dari kapan ya planningnya? Udah kayak beberapa tahun lalu itu salah satu berita dari TLG yang meledak juga sebenarnya dulu. Tapi ini tuh kayak iPhone tuh nge-develop untuk mereka sendiri sih. Jadi ini hal yang mungkin baru lah buat mereka. Harusnya gue nangkepnya seperti itu. Mungkin nggak bisa nambahin juga di kolom komentar. Oke, I guess that's it. Seperti biasa, coba like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Untuk semua barang yang ada di sini yang random gue biasa taruh di kolom komentar. Kalau kalian perlu update nanti tanya aja, gue akan kasih linknya. Jangan lupa untuk komen buat dijawab di akhir video seperti tadi. So that's it. Bye bye guys.